Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, a'azzakumullah, Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, di mana di sore hari ini kita duduk di majelis taklim, dan kita berharap mudah-mudahan majelis ini senantiasa memberikan manfaat untuk kita. Pembahasan kita pada sore hari ini adalah yaitu tentang pentingnya memahami agama sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak sekalian, para sahabat adalah orang-orang pilihan Allah untuk menemani Rasulullah. Tidak ada generasi yang lebih baik daripada generasi sahabat dari umat Islam ini. Allah Subhanahu wa taala telah memuji para sahabat dalam Al-Qur'an. Dan Rasulullah SAW pun telah memuji para sahabat di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Dan para ulama kita pun telah memerintahkan kita untuk merujuk pemahaman para sahabat Nabi SAW. Adapun Al-Quran, Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 100, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu." Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Di sini Allah mengatakan bahwa Allah telah ridho kepada siapa? Kepada sabiqunal awwalun. Siapa itu sabiqunal awwalun? Orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Allah ridho kepada mereka. Nanti Bapak sekalian, di sini ya, persaksian langsung dari Allah bahwasanya Allah telah ridho kepada generasi sahabat. Dan Allah pun telah menyatakan keridhoannya kepada orang yang mengikuti para sahabat. Makanya akal Islam azakumullah wa iyyakum, mafhum mukhalafah dari ayat ini apa? Bahwa orang yang tidak mengikuti para sahabat, Allah tidak ridho kepada mereka. Iya. Adapun dalam hadis Nabi SAW banyak sekali. Rasulullah SAW bersabda, di antaranya yang hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, "Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Sebaik-baiknya generasi itu generasiku. Sebaik-baiknya manusia generasiku, kata Rasulullah. Kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Sebaik-baiknya manusia generasiku. Siapa generasi Rasulullah itu? Ya, para sahabat. Kemudian setelahnya, siapa setelahnya? Para tabi'in. Kemudian setelahnya, siapa itu? Tabi'in. Di sini Rasulullah SAW telah menyaksikan bahwasannya sebaik-baiknya manusia itu generasi yang mereka hidup di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum.
Dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih, dari hadis Al-Irbad bin Sariyah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian nanti akan melihat perpecahan yang banyak. Kemudian Rasul bersabda apa? "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid." Maka ketika kalian melihat perpecahan, hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin setelahnya, dan gigit ia dengan gigi geram. Lihat, Rasulullah SAW mengatakan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Dalam riwayat yang lain yang dipukul Imam Abu Daud dan dengan sanad yang hasan insyaallah, ketika Rasulullah SAW mengabarkan bahwa umat Islam akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Kulluhum finnar illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu. Siapa satu itu? Kata Rasulullah, humul jamaah, al-jamaah. Kemudian ditanya kepada Rasulullah, siapa al-jamaah? Kata Rasulullah, ma ana alaihi wa ashabi, yang aku dan para sahabatku di atasnya. Berarti siapa saja yang mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya, berarti dia pasti selamat. Ini menunjukkan pujian Rasulullah kepada para sahabat. Di antaranya hadis yang dikeluarkan Imam At-Tahawi dalam Syarah Mushkil al-Athar dengan sanad yang sahih, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Innaha satakunu fitan." Nanti akan muncul fitnah-fitnah. Apa itu fitnah? Di sini maksudnya perkara-perkara yang menyimpang dari agama. Kemudian para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, famada nasna, apa yang harus kami lakukan di zaman penuh fitnah seperti itu ya Rasulullah?" Iya. Ketika banyak fitnah melanda, apa yang harus kami lakukan wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Tarji'una ila amrikumul awwal. Hendaklah kalian kembali kepada urusan kalian yang pertama. Urusan Rasulullah yang pertama siapa? Para sahabat. Siapa lagi? Tidak ada yang lainnya. Islam azzakumullah. Dan ini pernyataan langsung dari Rasulullah. Ketika muncul fitnah, rujuklah para sahabat. Langsung Rasulullah menyatakan seperti itu. Tarji'una ila amrikumul awwal. Kembalilah kalian kepada urusan kalian yang pertama, kata Rasulullah SAW. Maka ya Islam azakumullah ya. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mencintai Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, mencintai para sahabat Nabi, mencintai para keluarga Nabi SAW. Semua sahabat yang mereka wafat di atas Islam dan iman, kita mencintai mereka dan kita jadikan mereka sebagai rujukan di dalam memahami agama, dalam memahami din ini Bapak sekalian. Dan itu yang diperintahkan oleh imam yang empat. Siapa itu imam yang empat? Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Ini empat madhab yang terkenal di dunia Islam ini. Imam Malik berkata, "Lam yasluha amru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwalha." Tidak akan beres urusan umat Islam ini kecuali dengan apa yang membereskan generasi pertamanya. Siapa generasi pertama? Ya para sahabat. Di sini Imam Malik mengatakan urusan umat Islam tidak akan pernah beres kecuali dengan sesuatu yang membereskan urusan generasi pertama, para sahabat Rasulullah SAW. Abu Hanifah, siapa nama Abu Hanifah? Ada yang tahu? Namanya Imam Abu Hanifah siapa? An-Nu'man bin Thabit.
wafat pada tahun 150 Hijriah. Beliau berkata, "Idza ja'ana an Rasulillah fa'ala ar-ra'si wal 'ain." Apabila datang dari Rasulullah, maka di atas mata dan kepala. Wa idza ja'ana an sahabati Rasulillah fa'ala ra'si wal 'ain. Apabila datangnya dari para sahabat Rasulullah, di atas kepala dan mata. Wa idza ja'ana an ghairihim fahum rijalun wa nahnu rijal. Dan apabila datang itu dari selain para sahabat, maka kami lelaki, mereka laki-laki. Maksudnya, ya, karena Abu Hanifah kan termasuk generasi tabi'in. Iya. Ikhwata Islam azakumullah ya. Imam Syafi'i, apalagi Imam Syafi'i, beliau masya Allah dalam menegaskan untuk ikut para sahabat itu luar biasa sekali. Siapa namanya Imam Syafi'i? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kapan lahir? Di tahun meninggalnya Imam Abu Hanifah, tahun 150 Hijri. Kapan meninggal? Tahun 204 Hijri. Imam Syafi'i rahimahullah luar biasa dalam menegaskan akan kewajiban mengikuti pemahaman para sahabat. Iya. Di mana Imam Syafi'i rahimahullah berkata, kata beliau, "Waqad athnallahu ta'ala ya ala ashabihi ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam." Allah Ta'ala telah memuji para sahabat melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berkata begini, "Wa hum fawqana fi kulli ilmin wa ijtihadin wa aqlin wa wara'in wa istidrakin." Para sahabat di atas kita. Kita di sini maksudnya Imam Syafi'i, bukan antum. Imam Syafi'i. Para sahabat di atas kita dalam setiap ilmu, ijtihad, wara', akal. Ya. Lalu beliau berkata lagi, "Wa ara'uhum lana Ahmad." Pendapat mereka lebih terpuji untuk kita. Wa aula bina min ara'ina li anfusina. Dan lebih layak untuk kita ikuti daripada pendapat kita sendiri. Lihat, Imam Syafi'i mengatakan bahwa para sahabat itu di atas kita, Pak, dari sisi keilmuan. Iya. Kemudian beliau berkata apa? Pendapat sahabat lebih layak untuk kita ikuti daripada pendapat kita. Masya Allah, Imam Syafi'i rahimahullah. Ikhwat Islam azakumullah ya. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau berkata dalam kitab beliau Aslus Sunnah, min usulis sunnati indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di antara pokok sunnah di sisi kami yaitu berpegang kepada apa yang dipegang oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, lihat Pak, 4 imam madhab seluruhnya sepakat untuk lebih mendahulukan para sahabat daripada pendapat mereka masing-masing. Iya. Ikhwatul iman azakumullah ya. Demikian pula para ulama setelahnya. Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarh Sunnah, dia wafat pada tahun 329 Hijriah. Beliau berkata apa? Wal asasul ladzi tubna alaihi al-jamaah. Asas atau fondasi yang hendaknya dibangun sebuah jamaah adalah ashabu Rasulillah. Itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu beliau berkata, wahum ahlus sunnati wal jamaah, dan merekalah yang paling layak disebut ahlus sunnah wal jamaah. Lalu beliau berkata apa? Faman lam ya'khudh anhum faqad dhalla wa ibtada. Siapa yang tidak mau mengambil dari para sahabat, sungguh ia telah sesat dan berbuat bid'ah. Para sahabat Nabi SAW, Pak, Al-Quran itu turun dengan bahasa mereka loh. Ya. Dan para sahabat yang paling paham tentang bahasa Al-Quran. Kenapa? Karena mereka generasi yang paling fasih bahasa Arab. Makanya para sahabat itu, Pak, ya, ketika turunnya Al-Quran tuh
Kalau kita perhatikan pertanyaan-pertanyaan para sahabat kepada Rasulullah tentang penafsiran Quran sedikit dibandingkan dengan pertanyaan para tabi'in kepada para sahabat. Kenapa? Karena para sahabat orang yang paling paham tentang Al-Quran, paham dengan bahasa mereka seperti itu. Sudah begitu, para sahabat langsung melihat Al-Quran turun kepada Rasul. Para sahabat langsung melihat bagaimana Rasulullah SAW mempraktikkan Al-Quranul Karim. Para sahabat langsung mengambil penafsiran dari mulut Rasulullah SAW yang suci. Makanya pasti mereka yang paling yang paling tahu tentang agama ini, Pak, tentang din ini. Iya. Makanya akal Islam azakumullah, kewajiban kita untuk merujuk para sahabat, kewajiban kita untuk menggali bagaimana keyakinan para sahabat. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Muslim, "La ya'ti 'alan nasi zamanun illa wa ba'dahu syarrun min." Tidaklah datang suatu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Kata Rasulullah SAW apa? Tidak datang suatu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Kemudian Ibnu Mas'ud menafsirkan makna hadis ini. Apa kata beliau? Bukan yang dimaksud hadis ini pemimpin setelahnya lebih buruk daripada pemimpin sebelumnya, bukan. Akan tetapi al-ilmu yanqus, ilmu itu semakin berkurang. Artinya zaman setelahnya lebih berkurang ilmunya daripada zaman sebelumnya. Kalau kita runut-runut, Pak, zaman sekarang ini lebih sedikit ilmunya dibandingkan zaman bapak-bapak kita. Zaman bapak-bapak kita lebih sedikit ilmunya dibandingkan dengan zaman kakek-kakek kita. Kalau dipentokin ke zaman siapa? Zaman Rasulullah. Berarti kalau begitu di zaman Rasulullah mutlak yang paling banyak ilmunya, yang paling dalam keilmuannya. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Maka ya akhi azakumullah wa iyyakum, kalau kita lihat secara sejarah, munculnya pemikiran-pemikiran yang menyesatkan itu karena tidak mau mengikuti pemahaman para sahabat. Imam Muslim meriwayatkan di dalam Sahih Muslim di hadis nomor 1. Kalau antum beli Sahih Muslim tapi yang asli ya, yang ada sanadnya, ada sana itu. Di hadis nomor 1 Imam Muslim membawakan sebuah hadis riwayat dengan sanad beliau kepada Yahya bin Ya'mar, di mana Yahya bin Ya'mar berkata, "Kana awwalu man takallama fil qadar bi Basrah Ma'bad al-Juhani." Adalah yang pertama kali berbicara tentang takdir di kota Basrah itu namanya Ma'bad al-Juhani. Ya. Rupanya munculnya bid'ah qadariyah atau qadariyah apa? Qadariyah itu sebuah kelompok yang menolak adanya takdir. Katanya takdir itu nggak ada. Katanya segala sesuatu belum ditakdirkan oleh Allah. Ternyata munculnya itu di zaman tabi'in. Di zaman sebagian sahabat masih hidup. Di Basrah munculnya, Pak. Basrah. Ya. Kalau Basrah sekarang masuknya kemana? Iran ya. Ya. Kata Yahya bin Ya'mar adalah yang pertama kali munculnya bid'ah qadariyah maksudnya. Itu yang memunculkan namanya Ma'bad al-Juhani. Apa tahu tidak, Pak? Dari mana Ma'bad al-Juhani mengambil pemikiran qadariyah ini, menolak takdir? Ternyata ia belajar kepada orang Nasrani namanya Susan, 7 tahun. Dari Susan itulah dia mengambil dan mentransfer pemikiran qadariyah. Lalu ia menyebarkan di tengah-tengah kaum muslimin. Kemudian kata Yahya bin Ya'mar, "Fantalaqtu ana wa Humaid bin Abi Abdurrahman al-Himyari." Ya. Maka aku berpergi bersama Humaid bin Abdurrahman atau Abu Abdurrahman al-Himyari, saya lupa, ya. Ila Makkah hajaini aw mu'tamirain. Untuk pergi ke Makkah dalam rangka haji atau umroh.
Kemudian kata beliau apa? Fawfiqni bi Abdullah bin Umar. Kami pun diberikan taufik oleh Allah untuk bertemu dengan Abdullah bin Umar dakhilan al-masjid, yang sedang masuk masjid. Akhirnya kesempatan Yahya bin Ya'mar ingin bertanya kepada sahabat Nabi ini yang bernama siapa? Abdullah bin Umar. Apa kata Yahya bin Ya'mar? Ya Aba Abdurrahman, innahu qad dhahara qibalana qaumun yataqaffaruna al-'ilm wa yaz'umuna anna qadar. Wahai Aba Abdurrahman, telah muncul di negeri kami suatu kaum yang mencari ilmu-ilmu yang aneh dan nyeleneh. Dia mengatakan, katanya takdir itu tidak ada. Katanya segala sesuatu belum ditakdirkan oleh Allah. Maka Abdullah bin Umar berkata apa? Idza laqita haula, kalau kamu bertemu dengan mereka, fa akhbirhum, kabarkan kepada mereka, anni bari'um minhum wa hum bura'u minni, bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Para sahabat berlepas diri dari keyakinan Qadariyah. Dan lihat para tabi'in ini Pak, ketika muncul pemikiran Qadariyah, mereka langsung bertanya kepada para sahabat Nabi, merujuk para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya apa? Ya, munculnya Khawarij, munculnya Syiah, munculnya Murji'ah, munculnya Qadariyah akibat menyimpang dari pemahaman para sahabat. Ketika muncul pemikiran Khawarij, tahu nggak Khawarij Pak? Khawarij itu kelompok yang mudah mengkafirkan Pak. Ya, gara-gara pelakunya melakukan dosa besar, kafir. Ali bin Abi Thalib dituduh berhukum dan hukum selain Allah, lalu dia mengatakan Ali bin Abi Thalib halal darahnya. Mereka juga mengkafirkan Muawiyah. Ya. Nah, orang-orang Khawarij ini Pak berkumpullah di suatu tempat namanya Harura. Jumlahnya 12.000 orang. Kemudian Ibnu Abbas minta izin kepada Ali bin Abi Thalib. Izinkan aku ingin berdialog dengan mereka. Kemudian Ali bin Abi Thalib berkata, wahai anak Rasulullah, anak paman Rasulullah, jangan. Aku khawatir mereka akan membunuh kamu. Kata Ibnu Abbas, jangan khawatir hai Ali. Kemudian Ibnu Abbas memakai pakaian yang bagus, karena Ibnu Abbas tahu kalau orang Khawarij itu paling gak suka melihat orang pakai pakaian bagus. Datanglah mereka Ibnu Abbas ke Harura. Kemudian Ibnu Abbas berkata kepada mereka, Assalamualaikum. Tapi mereka tidak mau menjawab salam Ibnu Abbas karena mereka meyakini bahwa Ibnu Abbas kafir. Bayangkan sahabat aja dikafirin. Apa kata Ibnu Abbas? Assalamualaikum. Apa jawab mereka? Marhaban bibni ammi Rasulillah majita bi. Selamat datang wahai paman, wahai anak paman Rasulullah. Ada apa Anda datang kemari? Kemudian Ibnu Abbas berkata, Ji'tukum min indi ashabi Rasulillah. Aku datang dari sisi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihim unzilal Qur'an, kepada mereka lah Al-Qur'an turun. Wa hum a'lamun nasi bih, dan mereka lah yang paling berilmu tentang Al-Qur'an. Wa ma ra'aitu ahadan minkum man yusahibu Rasulullah, dan aku tidak melihat satupun di antara kalian yang pernah menjadi sahabat Rasulullah SAW. Lihat Pak, orang Khawarij ini Pak, ya, tidak ada satupun sahabat yang ikut-ikutan pemikiran Khawarij. Ya. Maka dari itu ya akhwat Islam, azakumullah, pemikiran-pemikiran yang menyimpang itu akibat daripada menyimpang dari pemahaman siapa? Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itulah betapa pentingnya kita untuk kembali dan merujuk pemahaman siapa? Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, ini yang akan kita bahas, bagaimana sih manhaj para sahabat dalam memahami agama. Ini penting. Agar kita tahu dan bagaimana tata cara beragamanya para sahabat gitu. Supaya kita tidak tersesat jalan. Yang pertama, para sahabat mereka amat mengagungkan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan para sahabat tidak pernah mendahulukan perkataan siapapun di atas perkataan Allah dan Rasulnya. Tidak. Kalau ada hadis, mereka pegang kuat-kuat walaupun bertabrakan dengan siapapun juga. Ibnu Abbas, antum kenal Ibnu Abbas? Ini sahabat terkenal banget, Pak. Ibnu Abbas ini sahabat yang didoakan oleh Rasulullah SAW supaya diajarkan takwil dan difaqihkan dalam agama. Ibnu Abbas, Pak, pernah suatu ketika di majelisnya menetapkan tentang bahwa haji tamattu itu yang harus kita dahulukan. Lalu beliau membawakan hadis-hadis Nabi di mana ketika Rasulullah haji wada, Rasulullah menyesal kenapa membawa hewan hadyu, dan beliau ingin sekali merubah hajinya menjadi haji tamattu. Tapi kalau bukan karena Rasulullah membawa hewan hadyu itu, sehingga beliau tidak bisa merubahnya. Karena Rasulullah waktu itu hajinya haji qiran. Hajinya haji apa? Haji qiran. Maka Ibnu Abbas menetapkan di majelisnya bahwa haji yang paling utama haji tamattu. Bahkan dalam satu riwayat mengatakan Ibnu Abbas mewajibkan haji tamattu. Lalu dihadirin ada yang berkata begini, "Ya Ibnu Abbas, tapi Abu Bakar dan Umar mereka lebih memilih haji ifrad." Apa kata Ibnu Abbas? "Yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama'. Aqulu lakum qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar." Hampir-hampir Allah turunkan kepada kalian batu dari langit. Aku bawakan hadis Rasulullah, lalu kalian bawakan pendapat Abu Bakar dan Umar. Artinya apakah kalian mengira bahwa pendapat Abu Bakar dan Umar itu setara dengan hadis Rasul? Masya Allah, Bapak sekalian. Abdullah bin Umar pun setuju dengan pendapat Ibnu Abbas. Dan Abdullah bin Umar pernah dikatakan kepada dia, "Tapi bapakmu memilih haji ifrad." Apa kata Ibnu Umar? "Apakah bapakku lebih layak diikuti atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Lihat, Pak. Jadi para sahabat itu, Pak, mereka mendahulukan Allah dan Rasulnya di atas perkataan siapapun juga. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Pak, menganggap bahwa pendapat siapapun kalau bertabrakan dengan Al-Quran dan hadis, maaf, tidak bisa terima. Dan ini yang diyakini oleh para imam yang empat. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, semuanya dia mengikuti manhaj para sahabat ini. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau berkata apa? Ajma'al muslimun ala annahu man istabanat lahu sunnatur rasul lam yakun an yada'a li qawli ahadin. Kaum muslimin bersepakat bahwasanya apabila telah jelas sunnah Rasulullah, tidak boleh ditolak sunnah Rasul hanya mengikuti pendapat seseorang. Beliau juga berkata, "Idza wajadtum fi kitabi ma yukhalifu qaular rasul fal qaulu ma qala rasul fala tuqalliduni." Apabila kalian mendapatkan dalam buku saya ini pendapatku yang bertabrakan dengan pendapat Rasulullah, maka yang kalian ambil pendapat Rasulullah, kalian jangan membeliau kepada. Dalam satu riwayat, "Fadribu qaulil ha'id." Buang jauh-jauh pendapatku. Insyaallah. Imam Syafi'i, Pak. Imam Syafi'i tegas mengatakan apa?
apabila pendapatku bertabrakan dengan sabda Nabi, maka yang harus kalian ambil apa? Sabda Nabi. Jangan kalian taklid kepadaku. Artinya kalian jangan melawan sabda Nabi dengan pendapatku. Masya Allah. Dan ini Pak dipraktikkan oleh para ulama-ulama mazhab Syafi'i. Makanya para ulama mazhab Syafi'i itu kalau mereka mendapatkan pendapat mazhab tidak sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, mereka tolak. Bapak tahu di antara ulama mazhab Syafi'i siapa? Al-Khattabi, Abu Sulaiman. Beliau menyelisihi mazhabnya sendiri, itu mazhab Syafi'i, dalam 119 permasalahan. Karena beliau melihat ada dalil lain yang lebih kuat. Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzab, Imam Nawawi ini masyhur dari kalangan ulama mazhab Syafi'iyah. Tapi berapa banyak pendapat mazhab Syafi'i yang beliau selisihi? Di antaranya tentang masalah makan daging unta. Beliau tidak setuju dengan mazhab Syafi'i. Dan beliau lebih mengikuti pendapat jumhur. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Ibnu Hajar Al-Asqalani masyhur dari kalangan ulama mazhab Syafi'iyah. Tapi dalam siapa saja yang baca kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, dia akan dapati seringkali Ibnu Hajar tidak mengikuti mazhabnya sendiri. Makanya ya akhwat Islam, itu dipraktekkan oleh para ulama mazhab. Tidak ada satupun ulama mazhab yang mengatakan gak boleh keluar dari satu mazhab. Gak boleh. Gak ada. Semua sepakat bahwasanya mazhab itu hanyalah wasilah untuk memahami Al-Quran dan hadis. Adapun mewajibkan orang harus satu mazhab, tidak ada satupun ulama terdahulu yang mengatakan demikian. Kenapa? Karena mazhab itu kan hasil ijtihad seorang imam. Yang namanya ijtihad bisa salah dan bisa benar. Ya. Maka dari itulah Bapak sekalian, para sahabat, mereka tidak pernah mengikatkan dirinya kepada mazhab Abu Bakar atau Umar. Bapak tahu tidak Pak, munculnya mazhab yang empat itu setelah sahabat, setelah tabi'in Pak. Sekarang kalau ada di zaman sekarang orang mengatakan begini, oh kita harus ikut satu mazhab, nggak boleh banyak-banyak mazhab. Nah terus sahabat ikut mazhab siapa? Ya. Oh itu Ibnu Abbas mazhabnya Syafi'i. Waduh, memang duluan siapa? Ibnu Abbas atau Imam Syafi'i ya? Iya. Abu Bakar mazhabnya siapa? Justru semua imam mazhab merujuk para sahabat Nabi SAW. Semua ulama kita hormati Pak. Ya. Semua ulama kita hormati. Kita tidak menghormati hanya satu ulama saja, satu mazhab saja. Tidak. Kita lihat kalau terjadi perselisihan di kalangan para ulama, kita wajib merujuk mana dalilnya. Lihat dalilnya dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ya akhwat Islam, azakumullah. Maka ini ya akhwat Islam, azakumullah. Jadi para sahabat itu Pak tidak pernah mendahulukan perkataan siapapun di atas perkataan Allah dan Rasulnya. Mereka fanatiknya hanya kepada Al-Quran dan hadis. Mereka tidak pernah fanatik kepada Abu Bakar, tidak pula kepada Umar. Padahal mereka mengakui akan keilmuan Abu Bakar dan Umar. Ya. Semua sahabat mengakui akan keilmuannya Abu Bakar. Semua sahabat mengakui akan keilmuannya Umar. Akan tetapi ketika mereka melihat dalil, mereka lebih mendahulukan dalil daripada perkataan Abu Bakar dan Umar. Ini manhaj kita, manhaj yang diajarkan para sahabat. Ya. Apakah berarti Ustadz kita tidak butuh ulama dalam memahami Al-Quran dan Sunnah? Ya jelas butuh ulama Pak. Siapa saja yang ingin memahami Al-Quran dan hadis harus dan wajib melihat pendapat para ulama. Kenapa? Karena mereka ahlinya, sedangkan kita bukan ahli. Mereka sudah terkumpul kepada mereka apa? Alat-alat ijtihad, sementara kita belum. Tapi ulama itu hanyalah wasilah untuk memahami, bukan tujuan.
Kalau terjadi perselisihan, sudah kita sebutkan tadi. Allah berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul." Apabila kalian berselisih, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Ini yang harus kita lakukan ya. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Jadi ini yang pertama, yaitu bahwa para sahabat mengagungkan Al-Quran dan hadis. Para sahabat lebih mendahulukan ucapan Allah dan Rasulnya daripada ucapan siapapun juga. Karena itu yang diperintahkan firman Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 1, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih." Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Yang kedua, yang merupakan manhaj para sahabat yang harus kita pegang baik-baik di dalam Islam, yaitu menghormati para ulama. Menghormati apa? Para ulama. Hormati para ulama. Suatu ketika Zaid bin Thabit, seorang sahabat Nabi, naik ke atas unta. Kemudian Ibnu Abbas langsung memegang tali pelana unta itu. Kemudian Zaid berkata, "Biarkan wahai anak paman Rasulullah, biarkan." Kata Ibnu Abbas apa? "Hakada umirna bi ulama'ina." Demikian kami diperintahkan untuk menghormati ulama kami. Padahal Zaid bin Thabit dengan Ibnu Abbas itu umurnya gak jauh-jauh juga. Ya. Tapi Zaid bin Thabit itu termasuk ulama sahabat dalam ilmu waris. Beliau termasuk sahabat yang sangat menguasai ilmu waris. Ya. Lihat Ibnu Abbas terhadap Zaid bin Thabit. Kata Ibnu Abbas, demikian kami diperintahkan untuk menghormati ulama kami. Makanya ya akhi, keyakinan para sahabat yang terpatri di jiwa-jiwa mereka wajibnya menghormati para ulama. Tapi menghormati ulama itu bukan dengan mengkultuskan, bukan. Menghormati ulama itu Pak dengan cara apa? Pertama, kita mencintai mereka, akan keilmuan mereka. Kita ambil ilmu dari mereka. Kita jadikan mereka wasilah dalam memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kita berkhidmat kepada mereka, karena mereka itu masahibud duja. Mereka itu bagaikan lampu penerang di malam yang sangat gelap. Kita sangat butuh ilmu mereka. Kita sangat butuh bimbingan mereka yang akan Islam. Makanya Rasulullah SAW bersabda apa? "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'rif li alimina haqqa." Bukan dari golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda, tidak menghormati yang lebih tua, dan tidak mengenal hak para ulama. Ya. Cintai para ulama. Sekarang ulama banyak apa? Banyak. Imam Syafi'i ulama, Imam Ahmad ulama, Imam Abu Hanifah ulama, Imam Malik ulama. Para sahabat apalagi mereka semua rata-rata para ulama. Ulama para sahabat siapa? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Thabit, Aisyah radhiyallahu anha. Mereka semua ulama para sahabat Rasulullah SAW. Demikian Pak, dari setiap generasi akan adanya ulama. Hormati mereka, tapi jangan kultuskan mereka. Mereka itu manusia biasa. Jangan kita anggap ulama itu nggak pernah salah besar itu. Makanya sudah saya sebutkan tadi, Ibnu Abbas sangat menghormati Umar. Bahkan Ibnu Abbas itu sangat segan kepada Umar karena keilmuan beliau yang luar biasa. Tapi Ibnu Abbas tidak mau mengikuti pendapat Umar dalam masalah haji ifrad karena beliau melihat ada dalil yang lebih kuat. Lihat Pak, begini caranya menghormati para ulama. Bukan kemudian kita membeo, ya pokoknya apa kata ulama harus diikutin, kalau enggak kualat. Kita dulu
Kalau memang ucapan ulama itu sesuai dengan Al-Quran dan hadis, na'am Pak. Tapi kalau tidak sesuai, kita bukannya tidak hormat sama ulama. Ya. Karena apalagi dalam masalah yang sifatnya para ulama berselisih, kita ikuti di pendapat-pendapat ulama yang paling kuat dalilnya, paling mendekati ya kebenaran tentunya ya. Akhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Nah ini Bapak sekalian. Dan kita juga Pak, penting untuk mengenal siapa ulama Pak. Ulama itu Pak, bukan hanya sebatas sorbannya gede Pak, pinter bahasa Arab Pak. Pinter bahasa Arab ulama. Ya kalau cuma pinter bahasa Arab di Saudi anak 6 kelas 6 SD juga udah pinter bahasa Arab Pak. Ya. Saya di Saudi itu ngelihat anak-anak kecil Pak, ya udah ngomong bahasa Arab gitu kan. Ulama dong. Kalau cuma pinter bahasa Arab ya itu bukan patokan seorang ulama, bukan. Maka dari itu ya akhi, ulama itu siapa? Disebut ulama yang dia berfatwa apabila yang pertama kata Imam Syafi'i menguasai Al-Quran dan ilmu-ilmu alat yang berhubungan dengannya. Dia menguasai Al-Quran, dia juga tahu tentang asbab nuzulnya, takwil tanzilnya, muhkam mutasyabihnya, ya nasikh mansukhnya, dia paham. Yang kedua kata Imam Syafi'i menguasai hadis Nabi dan dia bisa membedakan sahih dan dhaifnya. Ini enggak ya. Hadis dhaif bahkan hadis palsu diamalin juga Pak. Gimana? Bahkan sebagian mereka ngomong apa? Dhaif juga hadis. Yang penting hadis lah. Kok lucu? Padahal Imam Syafi'i yang mengatakan idza shahhal haditsu fa huwa madhhabi. Apabila hadis telah sahih itulah pendapatku. Beliau juga berkata kepada muridnya, ya ibn Asad, iqdi ilai haitu aw mittu anna kulla haditsin idza sahha fa inni aqulu bihi wa illam yablughni. Ya ibn Asad, nisbatkan kepada saya bahwa setiap hadis yang telah sahih itulah pendapatku walaupun hadis itu belum sampai kepadaku. Mazhab Imam Syafi'i itu hadis sahih, Pak. Maka ini yang kedua, dia harus berilmu tentang hadis dan membedakan sahih dan dhaif. Yang ketiga, menguasai bahasa Arab dan seluk-beluknya. Yang keempat, menguasai pendapat-pendapat para ulama dan tata cara tarjihnya. Ya. Tata cara tarjih disebutkan dalam kitab usul fikih sampai 50 lebih tata cara tarjih. Dia betul-betul kuasai itu. Nah yang seperti ini kata Imam Syafi'i, siapa yang menguasai 4 ini silahkan berbicara tentang agama dan berfatwa. Dan siapa yang tidak menguasai 4 ini silahkan berbicara tentang agama tapi tidak boleh berfatwa. Kalau di Indonesia Pak, semua orang bisa fatwa. Iya Pak, bahkan dari selebritis yang suka masuk televisi pun pintar fatwa. Padahal kalau kita lihat Quran juga nggak hafal, hadis pun nggak paham, bahasa Arab pun nggak bisa. Cuma kebetulan pintar saja ngomongnya, sehingga orang banyak ya tertarik dengan gaya bahasanya itu. Nah itu yang diulamakan, kan musibah. Makanya kenali siapa ulama. Kalau kita tidak mengenal siapa ulama, kita akan mengulamakan orang yang bukan ulama. Kalau kita sudah mengulamakan orang yang bukan ulama, wah, berabe nanti. Ya. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Nah ini manhaj para sahabat. Wajibnya menghormati siapa? Ulama. Tapi ingat, sudah saya sebutkan Pak, menghormati ulama itu bukan dengan cara mengkultuskan ulama. Menghormati ulama itu adalah dengan cara mengikuti tata cara mereka dalam agama, ya, mengikuti akhlak mereka, dan kita jadikan mereka wasilah. Ya. Yang keempat, yang ketiga, ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum.
para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu wasi'us sadr fil ikhtilafil ijtihadi. Mereka orang yang lapang dadanya dalam masalah perselisihan yang sifatnya ijtihadiyah. Mereka itu paling lapang dadanya. Makanya kan di zaman Nabi, para sahabat pernah terjadi perselisihan dalam memahami suatu hadis. Iya. Waktu itu Rasulullah SAW menyuruh para sahabat jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Rupanya di perjalanan masuk sholat asar terjadi perselisihan. Ada yang mengatakan pokoknya Rasulullah mengatakan jangan sholat asar kecuali Bani Quraidah, berpegang kepada lahiriah hadis. Yang satu berkata, oh enggak, maksudnya Nabi itu kalau kita sampai di sana pas waktu asar. Adapun kalau kita masuk asarnya di tengah jalan, ya kita tetap sholat di tengah jalan. Saling berbeda pendapat. Ketika sampai kepada Nabi tentang perselisihan tersebut, Nabi tidak menyalahkan, beliau hanya diam saja. Itu terjadi perbedaan ijtihad para sahabat. Karena Rasulullah mengatakan hakim apabila berijtihad kemudian benar dapat 2 pahala. Adapun kalau salah dapat 1 pahala. Maka para sahabat setelah Rasulullah wafat seringkali terjadi perbedaan pendapat, tapi mereka enggak saling menyalahkan, enggak saling menyesatkan, enggak juga. Bahkan ketika mereka terjadi peperangan di antara mereka, antara Ali dan Muawiyah, ini yang tidak pernah Pak terjadi pada umat manapun juga. Disebutkan dalam sejarah tarikh itu, yang sejarah bahwa pasukan Ali dan Muawiyah di siang harinya perang, di pagi harinya ngobrol kayak teman. Ngobrol aja biasa kayak teman. Karena mereka satu akidah. Dalam perbedaan pendapat dalam masalah agama yang sifatnya ijtihadi, masing-masing mereka berdalil berhujjah, tapi mereka tidak memaksakan pendapatnya kepada orang lain. Kalau itu memang masalah yang sifatnya ijtihadiyah. Tapi kalau mereka telah ada nasnya, mereka ingkari orang yang menyelisih nas itu, Pak. Ya, seperti Ibnu Abbas mengingkari ya orang yang mengatakan katanya Nabi Musa yang bertemu dengan Khidir itu bukan Musa Bani Israil. Maka Ibnu Abbas mengingkarinya dengan keras dan mengatakan kadzab aduwullah, telah salah orang itu. Iya. Kenapa? Karena bertabrakan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar juga mengingkari ya beberapa orang di zamannya karena bertabrakan dengan hadis Rasul. Pernah suatu ketika Umar melihat ada 2 orang laki-laki yang mereka ngobrolnya kencang-kencang di masjid Nabi. Maka Umar pun mengambil kerikil dilempar. Ya. Kemudian mereka melihat ternyata Umar. Kata Umar, min aina antuma? Dari mana kalian datang? Kami dari Taif, hai Umar. Kalau kalian penduduk kota Madinah, saya pukul kalian. Apa kalian tidak tahu bahwa Rasulullah SAW melarang untuk mengangkat suara di masjid? Kok kalian malah mengangkat suara di masjid? Umar mengingkari, kenapa? Karena bertabrakan dengan dalil. Makanya Pak, kalau itu sifatnya ijtihadiyah, yang masing-masing berdalil dengan hujjah, mereka sudah, yang penting mereka sudah berpendapat, tapi tidak memaksakan pendapat mereka kepada orang lain. Kalau memang itu sifatnya ijtihadiyah, makanya mereka wasi'us sadr, ya paling lapang dadanya dalam masalah-masalah ijtihadi. Sering terjadi perbedaan pendapat antara Ibnu Abbas dengan sahabat lain, Zaid bin Thabit, tapi Pak, mereka pun juga tidak menutup adanya dialog untuk mencari apa? Kebenaran. Sudah isya belum? 5 menit lagi. Ibnu Abbas pernah dialog dengan Zaid bin Thabit dalam permasalahan kalau ada wanita haid dan telah selesai haji dan mau pulang, apakah dia tetap wajib untuk
tawaf wada atau tidak. Zaid bin Sabit berpendapat dia tidak boleh pulang kecuali kalau dia sudah selesai haidnya dan tawaf wada lalu pulang. Ibnu Abbas mengatakan tidak perlu menunggu, silakan langsung pulang tanpa tawaf wada. Wah, akhirnya debat Ibnu Abbas dengan Zaid bin Sabit, masing-masing mengeluarkan hujahnya, nggak ketemu. Akhirnya Ibnu Abbas berkata, hai Zaid, coba kamu pergi dan tanya istri-istri Nabi SAW. Ya, barangkali mereka punya ilmunya. Akhirnya Zaid bin Sabit pun datang ke Aisyah bertanya. Ternyata jawaban Aisyah membenarkan pendapat Ibnu Abbas. Maka Zaid pun datang kepada Ibnu Abbas sambil tersenyum dan berkata, kamu benar Ibnu Abbas. Masya Allah, itulah para sahabat. Ya. Walaupun mereka berdialog, mereka sama-sama mengeluarkan hujahnya, tapi pas melihat ternyata dia yang benar, ya udah diakui, kamu benar, saya salah. Nggak kayak kita kan, kalau kita kan egonya tinggi banget Pak. Kalaupun dialog maunya kan tujuannya pengen kelihatan pinter gitu kan Pak ya, biar menang. Para sahabat nggak seperti itu Pak. Para sahabat tuh sangat tunduk kepada kebenaran. Kalau mereka salah, mereka akui kesalahan itu dan merujuk kepada kebenaran. Itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Umar bin Khattab karena waqafan di kitabillah. Ini orang Umar bin Khattab itu orang yang sangat rujuk kepada Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah ya, suatu ketika Uyainah bin Hisn ya minta izin mau ketemu sama Umar. Kemudian Uyainah pun diizinkan oleh Umar untuk masuk. Maka kemudian Uyainah pun mencaci Umar dan mengatakan, kamu hai Umar tidak berlaku adil kamu Umar. Marah Umar Pak, marah. Akhirnya seorang sahabat yang bernama Zaid bin Hubais berkata, ya Amirul Mukminin, ini orang termasuk orang bodoh. Sedangkan Allah berfirman, wa a'rid 'anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Maka mendengar itu Umar langsung berhenti marahnya Pak. Ya. Dan beliau langsung merujuk kepada Al-Quran. Itulah Pak ya. Makanya para sahabat itu orang yang paling tunduk kepada kebenaran. Selama itu datang dari Allah dan Rasulnya, tunduk mereka. Sementara kita tunduknya kalau dari kelompok kita aja. Kalau datangnya dari selain kelompok kita, no. Kamu dari mana? Muhammadiyah? Maaf ya, saya NU. Kalau datangnya dari Muhammadiyah saya nggak mau. Orang Muhammadiyah ngomongnya juga sama. Nggak benar seperti itu Pak. Kita itu jangan dikotak-kotak dengan organisasi loh. Kita itu jangan dikotak-kotak oleh nama-nama bendera. Enggak. Kebenaran itu yang berasal dari Allah dan Rasulnya, dari manapun juga. Selama itu qala Allah, qala Rasul, qala sahabat, ya kita terima ya akhal Islam azakumullah wa ya. Ini manhaj para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita selalu ikuti ya akhwat Islam azakum. Baik, kita akan lanjutkan insyaallah setelah salat Isya. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Kita lanjutkan masih pembahasan tentang manhaj para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memahami agama ini. Sudah kita sebutkan tadi bahwa para sahabat dalam beragama tidak pernah mendahulukan perkataan siapapun di atas perkataan Allah dan Rasulnya. Para sahabat orang-orang yang sangat menghormati para ulama. Demikian para sahabat wasi'us sadr, itu luas dada mereka
untuk menerima perbedaan pendapat yang bersifat ijtihadiyah. Adapun yang sifatnya bertabrakan dengan nas dan dalil, mereka ingkari. Kemudian di akhir Islam, azakumullah wa iyyakum, di antara manhaj para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dalam memahami dinul Islam, ya agama ini, din yang hak ini, ya akhir Islam, azakumullah wa iyyakum, mereka itu ya akhi, dalam masalah agama itu lebih mendahulukan yang paling penting dalam masalah-masalah ya akidah, ibadah, muamalah dan yang lainnya. Makanya kita lihat para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling faqih di dalam menilai dua perkara, mana yang lebih penting, mana yang hanya penting. Sehingga pada waktu itu mereka ambil yang paling tepat dalam perkara-perkara tersebut. Dan ini tidak aneh karena guru mereka adalah langsung dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat untuk mendahulukan yang paling penting dalam menuntut ilmu dan segala-galanya. Ini dia dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Mu'adz bin Jabal, bahwa Rasulullah dari hadis Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW mengutus atau mengirim Mu'adz bin Jabal kemana? Ke Yaman. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada Ibnu Abbas, "Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab." Hai Mu'adz, kamu akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi ila an yuwahhidullah. Hendaklah yang pertama kali kamu dakwahkan kepada mereka sampai mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fa inhum fa'alu dzalik fa akhbirhum anna Allah iftarada 'alaihim khamsa shalawatin fi kulli yawmin wa lailah. Apabila mereka menaati kamu, maka kabarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan sholat 5 waktu sehari semalam. Fa inhum fa'alu dzalik, kalau mereka mengetahui itu, fa akhbirhum, kabarkan kepada mereka, ya, anna Allah iftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqara'ihim. Kalau mereka sudah melakukan itu, kabarkan bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang kaya dan dibagikan kepada fakir miskin. Ya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar mengambil faidah di antara fawaid hadis ini apa? Al-bada'atu bil ahammi fal aham. Yaitu kita mulai dari yang paling penting, kemudian yang penting, baru kemudian setelahnya. Dan ini metode yang benar dalam memegang din. Jangan sampai kita lebih mendahulukan yang kurang penting, meninggalkan yang lebih penting dalam segala macam permasalahan. Di antaranya dalam menuntut ilmu. Kita dalam menuntut ilmu utamakan ilmu yang paling penting tentang masalah tauhid, tentang akidah, yang itu bergantung kepadanya kelurusan keimanan kita. Maka wajib kita pelajari apa yang hakikat tauhid, hakikat daripada la ilaha illallah, karena itu syarat dan kunci masuk surga. Kita pelajari apa yang diinginkan oleh kalimat la ilaha illallah. Ikhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Kemudian kita pelajari tentang masalah sholat yang sangat penting. Bagaimana sholat, tata caranya. Karena Nabi mengatakan bahwa itu yang pertama kali dihisab nanti pada hari kiamat. Awwalu ma yuhasabu bil abdu as-sholat. Yang pertama kali dihisab nanti pada hari kiamat dari seorang hamba itu sholat. Kalau sholatnya benar, yang lainnya ikut benar. Kalau sholatnya rusak, yang lainnya ikut rusak. Maka kita di akhir Islam, azakumullah, dahulukan ini Pak. Jangan kita kemudian sibukkan dengan ilmu-ilmu
yang kurang penting untuk diri kita, kemudian kita tinggalkan sesuatu yang paling penting dan bahkan sangat urgent dalam kehidupan kita, ya Islam. Azakumullah ya. Makanya apa? Para sahabat saja dalam masalah bertanya, kata Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqah, mereka tidak suka pertanyaan yang tidak menimbulkan amal. Mereka paling tidak suka membahas permasalahan yang tidak menimbulkan amal, baik amal hati maupun amal anggota badan. Makanya ya akhi, azakumullah, kenapa? Karena sesuatu yang tidak menimbulkan amal nggak ada manfaatnya, buat apa? Maka para sahabat lebih memperhatikan masalah-masalah seperti ini, ya akhul Islam, karena itu penting dalam kehidupan, ya akhul Islam. Maka mereka tidak bertanya kepada Rasulullah kecuali yang memang itu betul-betul sangat dibutuhkan oleh mereka. Mereka tidaklah berlomba-lomba dalam masalah amal kecuali yang mereka lihat itu yang sangat penting dalam agama, din ini, akhul Islam. Azakumullah. Makanya Rasulullah SAW ketika memuji Ammar bin Yasir, apa kata Rasulullah SAW? Ibnu Sumayyah, Ammar bin Yasir, maksudnya Ibnu Sumayyah itu Ammar bin Yasir, tidaklah dipilihkan padanya dua perkara kecuali ia memilih yang paling penting dari keduanya. Maksudnya Ammar bin Yasir itu faqih orangnya, sehingga dia tahu ini wajib, ini yang lebih wajib. Kalau ada maslahat bertabrakan sama-sama maslahat, dia tahu oh ini yang paling besar maslahatnya, oh ini kurang maslahatnya. Kalau bertabrakan dua-duanya mudarat mafsadah, oh ini yang paling berat, ditinggalkan paling berat, ambil yang paling ringan. Kalau ternyata bertabrakan antara mudarat dan mafsadah, kita timbang mana yang lebih besar. Kalau ternyata lebih besar maslahatnya daripada mafsadahnya, diambil. Kalau lebih besar mudaratnya daripada mafsadahnya, jangan, harus ditinggalkan, ya akhul Islam. Azakumullah ya. Ini din, Pak. Tata cara beragama yang benar yang diyakini oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kalau tidak dengan cara seperti ini, kita akan salah di dalam menuntut ilmu. Makanya kita sibuk dengan ilmu-ilmu yang penting tapi tidak terlalu penting. Yang paling penting kita tinggalkan. Ada orang sibuk belajar bahasa Arab, Pak, tapi ilmu tauhid nggak peduli. Ada orang sibuk membahas tentang fadilah amal saja, tapi bahas tentang syirik, tauhid, boro-boro. Ada orang yang sibuk mengajak orang sholat, ayo sholat, tapi mengajarkan bagaimana tata cara sholat yang benar, nggak pernah. Ini bukan metode para sahabat. Para sahabat Nabi SAW itu, Pak, mereka ajarkan manusia yang paling dibutuhkan oleh mereka. Apa yang paling dibutuhkan oleh mereka? Kalau yang ternyata yang paling dibutuhkan akidah, mereka ajarkan kepada mereka tentang tauhidullah jalla wa ala. Makanya ini dalam berdakwah apalagi sangat berpengaruh. Yang paling penting, yang paling utama dalam kehidupan hamba, dan itu syarat masuk surga, Pak. La ilaha illallah. Pahamkan, dakwahkan manusia tentang la ilaha illallah. Apa itu makna la ilaha illallah? Banyak di antara kita, Pak, kalau mengucapkan la ilallahnya pinter, Pak. La ilaha illallah. Tapi kedukunnya kenceng, mistiknya kenceng, masih mandiin keris tiap malam Jumat Kliwon dan lain-lain. Apa seperti itu yang diinginkan oleh kalimat la ilaha illallah? Sementara la ilaha illallah itu hakikatnya la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kurang daripada memahami makna la ilaha illallah. Maka ini yang harus kita pahamkan kepada umat, masalah akidah, masalah tauhidullah jalla wa ala. Maka Islam, makanya kan para nabi tidak pernah memulai dakwahnya dengan politik, Pak. Nggak ada satupun nabi yang memulai dakwah dengan masalah politik.
Tidak ada satupun nabi yang memulai dakwah dari ekonomi. Tidak ada satupun nabi yang memulai dakwah dari dari apa? Dari sesuatu yang sifatnya ayo ya kita ingkari zina, judi, belum. Kata Aisyah adalah yang pertama kali turun dari Al-Quran tentang surga dan neraka. Kalaulah yang pertama kali turun dari Al-Quran, jangan mencuri, barangkali kami tidak akan meninggalkan pencurian. Kalaulah yang pertama kali turun dari Al-Quran, jangan berzina, kami tidak akan meninggalkan perzinahan. Kenapa? Karena iman belum ada, rasa takut kepada Allah belum ada. Makanya ketika Rasulullah dakwah, Rasulullah belum mengatakan jangan berzina, jangan mencuri. Tidak. Yang Rasulullah katakan apa? Jangan persekutukan Allah, tauhidkan Allah, ingat tentang surga dan takut kalian ke neraka. Itu dulu 13 tahun Rasul berdakwah. Ketika sudah menghunjam di dada mereka, lalu Allah syariatkan mereka hijrah. Mereka hijrah. Ketika di kota Madinah, baru Rasulullah Allah pun mensyariatkan hukum-hukum. Baru di kota Madinah dilarang apa? Ya, minum arak, wajib menutup jilbab, menutup aurat, ya, dan yang lain, dan syariat-syariat hukum yang lainnya. Makanya apa? Ya, kalau kita berdakwah dari sisi situ-situ, tapi akidah nggak pernah dibahas, nggak pernah kita kenalkan manusia kepada Allah, sulit Pak. Karena akidah ketika belum muncul tidak akan menghasilkan jiwa sami'na wa ata'na, susah. Kalau yang dibahas hanya sebatas ya masalah-masalah furu', tapi masalah yang sifatnya usul pokok akidah, keyakinan, pengenalan kepada Allah tidak dibahas, tidak akan menjadi manusia yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa sih para nabi dan rasul selalu memulai dakwah itu dari tauhid, penanaman akidah supaya tumbuh jiwa sami'na wa ata'nya kepada Allah, jiwa tunduknya kepada Allah, karena mereka sudah bersemi di dadanya apa? Rasa cinta kepada Allah, rasa takut kepada Allah, berharap akan karunia dan ya, rahmat Allah, sehingga itulah yang memberikan kekuatan mereka untuk apa? Tunduk dan patuh, dan hasilnya luar biasa dahsyat. Luar biasa dahsyat. Bahkan ketika Rasulullah SAW ketika berdakwah di kota Mekah, Rasulullah SAW didatangi para pentolan Quraisy dan ditawarkan 3 perkara. Hai Muhammad, kalau kamu ingin menjadi raja Arab, kami akan jadikan engkau seorang raja. Kalau kamu ingin mempunyai harta Arab, kami akan kumpulkan harta semuanya. Kalau kamu ingin mendapatkan wanita tercantik di Arab, kami akan carikan yang paling cantik. Asal kamu tinggalkan dakwahmu. Ternyata Rasulullah SAW tinggalkan itu semua. Rasulullah SAW lebih memilih jalan dakwah yang berat untuk mendidik individu-individu para sahabat di atas akidah, dan hasilnya luar biasa. Muncul generasi yang luar biasa dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu. Itu hasil daripada apa? Mendahulukan yang paling penting. Kita kalau seperti itu berhasil insya Allah. Ya. Tapi kalau kita tidak demikian, sulit. Makanya ya akan Islam azakumullah wa iyyakum, kesalahan di antara kesalahan dalam berdakwah ya akan Islam azakumullah, yaitu meremehkan masalah tauhid dan akidah. Seakan-akan masalah tauhid dan akidah itu itu sumber pemecah belah. La haula wala quwata illa billah. Dahulu pun juga Rasulullah SAW dituduh oleh kaum musyrikin Quraisy sebagai pemecah belah. Rasulullah itu tuduh sebagai apa? Dukun. Gara-gara suami istri berpisah gara-gara Rasulullah. Anak sama bapak berpisah karena ngikutin Rasulullah. Akhirnya Rasul itu dituduh dukun.
Yang perlu kita ketahui Pak, agama kita Islam ini Pak, memang harus memisahkan antara yang hak dan yang batil. Harus. Al-Quran, di antara nama Al-Quran Al-Furqan. Al-Furqan itu artinya apa? Pembeda. Membedakan antara apa? Antara yang hak dan yang batil. Dalam Al-Quran yang hak dan batil nggak boleh campurin. Allah berfirman wala talbisul haqqa bil batil. Jangan mencampur adukan antara yang hak dan yang batil, nggak boleh. Sebab kalau yang hak dan yang batil dicampurkan, apa yang terjadi? Fataktumul haq wa antum ta'lamun. Akibatnya kamu akan menutupi kebenaran dalam keadaan kamu mengetahuinya. Makanya coba Pak, ya, dalam masalah agama ini kita dahulukan mana yang paling penting, Pak. Masalah akidah, tauhid itu yang paling penting. Ya, dalam segala urusan supaya kita benar dalam beragama, Islam azakumullah wa iyyakum. Kemudian yang terakhir, karena waktunya ya sudah mepet. Udah jam 8 lagi. Kajian cuma jam 8:30. Belum tanya jawab. Gimana nih Mas? Sampai jam 8.30. Selesai jam 9. Oh, alhamdulillah kan kalau gitu. Masih panjang. Tadi soalnya dikasih tahu sampai jam 9 Ustaz. Jam 8 tanya jawab. Baik ya akhal Islam azakumullah wa iyyakum. Di antara manhaj para sahabat yang harus kita pahami, Pak. Para sahabat itu orang yang paling hati-hati dalam memvonis individu. Dalam memvonis seseorang itu sesat atau kafir itu paling hati-hati. Sangat hati-hati. Ya, nggak kayak kita nih, kadang mudah memvonis, entah vonis kafir atau vonis apa? Sesat, mudah mentahdir orang. Ya. Ini bukan metode para sahabat. Para sahabat itu punya keyakinan bahwa pada asalnya kehormatan seorang muslim itu harus dijaga. Pada asalnya kehormatan seorang muslim itu haram. Tidak boleh kita jatuhkan kehormatannya kecuali dengan perkara yang maslahatnya jauh lebih besar. Kalau tidak demikian tidak diperkenankan. Makanya ya akhwat Islam azakumullah wa iyyakum, para sahabat bukan orang yang mudah mengkafirkan. Lihat ketika muncul pemikiran Khawarij, Pak. Orang Khawarij itu muncul di zaman Ali bin Abi Thalib. Dan mereka punya pemikiran bahwa setiap orang yang melakukan dosa besar kafir. Siapa itu? Orang Khawarij itu, Pak. Dan Khawarij di zaman sekarang itu ISIS, Pak. ISIS itu mirip, pokoknya Khawarij banget ya. Mudah mengkafirkan. Ya. Makanya akal Islam azakumullah wa iyyakum. Keyakinan para sahabat Nabi, apabila seseorang jatuh kepada kekufuran, maka harus dilihat apakah orang ini sudah tegak hujah apa belum, atau ada syubhat atau tidak. Mereka tidak berani untuk mengkafirkannya kecuali apabila terpenuhi padanya apa? Syarat-syaratnya, Pak. Ini keyakinan para sahabat yang diambil dari siapa? Rasulullah SAW. Lihat Rasulullah SAW bagaimana mendidik para sahabat, Pak. Rasulullah nggak pernah mudah mengkafirkan. Walaupun di zaman Rasulullah ada orang yang jatuh kepada kekufuran, ada. Tapi Rasulullah tidak mengkafirkannya. Saya berikan beberapa contoh. Di antaranya riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq dalam Musannafnya. Ya. Bahwasanya Rasulullah SAW mengirim seorang laki-laki untuk mengambil zakat dari suatu kaum. Kemudian orang itu pergilah, rupanya terjadi pertengkaran antara utusan Rasul ini dengan kaum itu, sehingga utusan Rasul ini marah dan memukul salah satu orang sampai giginya copot. Rupanya kaum ini nggak terima, datang mereka ke Rasulullah dan minta kisos.
Minta apa? Minta kisos. Apa kata Rasulullah? Walakum kada wa kada. Bagaimana kalau aku tawarkan harta begini dan begitu? Kalian terima tidak? Baik Rasulullah, kami tidak terima. Kata Rasul, bagaimana kalau aku tambahkan lagi? Kalian terima? Kami tidak mau terima. Bagaimana kalau aku tambahkan lagi sekian dan sekian? Kalian terima? Tidak, kami tidak terima. Baik, kalau saya tambahkan lagi sekian dan sekian, kalian terima? Kata mereka, kami terima. Saya, bagaimana kata Rasulullah, kalau aku kabarkan keriduan kalian ini nanti setelah asar? Baik. Kemudian setelah asar Rasulullah SAW naik mimbar, lalu kemudian mengabarkan bahwasanya mereka telah terjadi begini dan begitu, dan saya telah menawarkan kepada mereka sekian-sekian, lalu mereka menolak. Sampai saya tambahkan, kemudian mereka terima dan mereka menyatakan keriduan. Apa kata Rasulullah kepada mereka? Benarkah kalian ridho? Kata mereka, kata siap, kami tidak ridho. Ya. Padahal di awal tadi mereka apa? Ridho. Kemudian mereka bilang apa? Kami tidak ridho. Fahamma al-muhajirun, maka para sahabat Nabi karena dari kalangan muhajirin wahrah banget sama orang ini. Kata Ibnu Hazm, Pak, mereka ini sudah jatuh kepada kufur besar, disebut dengan kufur takdzib, kufur mendustakan Rasul, Pak. Tapi Rasulullah tidak mengkafirkan mereka karena kebodohan mereka. Lihat, Rasulullah tidak mudah mengkafirkan. Nggak kayak sekarang, di zaman sekarang mudah mengkafirkan orang, mudah sekali. Menghalalkan darah orang mudah sekali. Akhwat Islam, a'azakumullah. Apa itu manhaj para sahabat? Sama sekali tidak. Di kali lain, ya, hadis lain, ketika Rasulullah SAW pulang dari sebuah perang Tabuk, ada seorang wanita hamba saya yang memukul rebana sambil berkata, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin. Kami punya nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Ini Pak termasuk syirik dalam rububiyah, mensifati Rasul bahwa Rasul tahu yang gaib. Maka Rasulullah pun berkata, jangan kamu katakan seperti itu. Aku ini hanyalah hamba Allah dan Rasulnya. Ucapkanlah dengan ucapan yang wajar. Tapi Rasulullah tidak mengkafirkan. Kenapa? Karena ini wanita bodoh, nggak paham. Ya. Contoh lain, ketika Mu'adz bin Jabal datang dari Syam, sesampainya di kota Madinah bertemu dengan Rasulullah, Mu'adz langsung sujud ke Rasulullah. Padahal sujud kepada manusia dan din Islam itu termasuk syirik besar. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada siapa? Mu'adz. Ya Mu'adz, ma hamalaka ala hadha? Hai Mu'adz, apa yang membuat kamu berbuat seperti itu? Kata Mu'adz apa? Rasulullah, saya di Syam melihat orang-orang sujud kepada pendeta-pendeta mereka. Aku berpikir kita kaum muslimin lebih berhak untuk sujud kepada nabinya. Kata Mu'adz, kata Rasulullah, hai Mu'adz, kalau aku perintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, aku akan perintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya. Artinya sujud itu hanya untuk Allah. Maka dalam syariat Islam haram hukumnya sujud kepada manusia, bahkan itu termasuk syirik. Tapi apakah Rasulullah SAW mengkafirkan Mu'adz? Tidak. Kenapa? Karena Mu'adz punya syubhat di sini. Makanya para sahabat pun demikian. Mereka orang-orang yang paling warok dan paling hati-hati dalam mengkafirkan. Bahkan, Pak, tahu tidak Pak? Orang Khawarij di zaman Ali bin Abi Thalib itu sudah berani mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah, mengkafirkan para sahabat. Sudah begitu mereka membunuh lagi. Membunuh siapa? Abdullah bin Khabbab bin Al-Arat dan budaknya. Tapi apakah Ali bin Abi Thalib mengkafirkan orang Khawarij? Tidak.
Ali bin Abi Thalib berkata, "Ikhwanuna bagau alaina." Mereka masih saudara kita se-Islam, tapi mereka memberontak kepada kita. Maka Ali bin Abi Thalib pun bermusyawarahlah, ya. Maka kemudian bermusyawarahlah dengan para sahabat. Maka para sahabat semua sepakat, ya, bahwasannya mereka ini Khawarij yang telah Rasul kabarkan. Maka kemudian Ali pun mempersiapkan pasukan untuk memerangi kaum Khawarij. Apakah Ali memerangi Khawarij itu berarti Ali mengkafirkan Khawarij? Tidak. Ali tidak mengkafirkan Khawarij, tapi Ali memerangi Khawarij karena mereka ahlul bughat. Mereka telah berani berbuat keonaran. Mereka telah, ya, merusak keamanan. Makanya Ali perangi mereka, dan juga dikarenakan itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Abu Sa'id Al-Khudri menganggap memerangi orang Khawarij itu lebih besar pahalanya daripada memerangi orang kafir, Pak. Karena sebutkan dalam riwayat Muslim, Rasulullah bersabda apa? Syarru qatla tahta adimis sama wa khairu qatilin qatalu. Seburuk-buruknya orang yang terbunuh adalah orang Khawarij, dan sebaik-baiknya orang yang dibunuh adalah yang dibunuh oleh orang Khawarij. Maka Abu Sa'id mengatakan, memerangi orang Khawarij bagi saya lebih besar daripada memerangi orang kafir. Kenapa? Karena bahaya mereka untuk umat Islam lebih besar. Naam ya akhwat Islam, azakumullah, ya. Makanya kalau kita katakan pemerintah memerangi para teroris, ya kita bantu, kita dukung, naam. Tapi kita berikan kepada mereka pemahaman bahwa tidak setiap yang berjenggot cingkrang itu teroris. Karena kan masyarakat terkadang menganggap, wah, teroris itu cirinya berjenggot, cingkrang, istrinya bercadar. Itu bukan ciri teroris, Pak. Jenggot itu sunnah Rasul, cingkrang itu sunnah Rasul, cadar pun juga sunnah Rasul. Di antara ulama Indonesia yang mewajibkan cadar tuh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Pak, pendiri Nahdlatul Ulama NU. Beliau pendapatnya wajib cadar, ya. Nah, ini yang harus kita pahamkan kepada mereka. Ikhwata Islam, azakumullah. Dan tentunya kita pun tidak boleh gegabah mudah untuk menghalalkan darah seorang Muslim, karena darah seorang Muslim itu besar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah, Pak. Makanya para sahabat itu bukan orang-orang yang mudah memvonis sesat ataupun kafir. Hati-hati mereka itu, ya. Makanya kita nih, ya, kita ini terkadang banyak di antara kita yang mudah memvonis sesat, main sesatin aja udah. Jangan tak dulu, Pak, ya. Dalam masalah menyesatkan orang itu ada batasan-batasannya, ada kaidah-kaidahnya. Dan itu pembahasannya panjang, masalah akidah itu, Pak. Insyaallah mungkin suatu ketika kita akan bertemu lagi, kita akan lebih kupas lagi pembahasan tentang masalah manhaj ini, Pak. Karena penting sekali. Wallahu a'lam. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Kita buka tanya jawab. Dipersilahkan, ada yang mau bertanya? Iya nanti. Ustadz, ana belum siap kalau orang tua ana meninggal. Namun ada ketakutan tidak ridho terhadap takdir. Pak, kalau Bapak siap mencintai orang, Bapak harus siap ditinggal orang itu. Makanya kan malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah SAW, apa Pak? Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Hai Muhammad, cintailah orang yang kamu suka, kelak kamu akan berpisah dengannya. Kalau kita hari ini mencintai orang tua, kita pun harus siap suatu ketika kita berpisah.
Ima orang tua kita yang meninggal duluan atau kita yang meninggal duluan, kita tidak tahu. Kewajiban kita pertama harus sabar menghadapi musibah-musibah yang menimpa kita. Ya. Dan yakin Allah telah menetapkan ajal segala sesuatu. Ajal itu tidak ditentukan oleh keinginan kita, Pak. Ya. Gak mungkin kalau Allah sudah tetapkan ajalnya meninggal, ya meninggal walaupun kita tidak rela. Ya. Maka kewajiban kita pada waktu itu ya sudah kita lepaskan dengan ikhlas, doakan supaya Allah angkat derajatnya, ampuni dosa-dosanya, sabar insya Allah. Ya, semua itu pasti ada hikmah di belakangnya ya akhwat Islam, azakumullah ya. Ya. Alhamdulillah saya sudah berhijrah ke jalan yang lebih baik sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi apa yang saya amalkan malah mendapatkan hujatan dari saudari atau saudara kandung. Yang lebih menyedihkan lagi, ibu saya juga ikut menghujat. Saya dikatakan sok suci, aneh, dan saya dijauhi. Bagaimana cara terbaik menyikapinya? Tetaplah berakhlakul karimah kepada mereka. Tetap memelihara hubungan dengan mereka. Tetap sabar menghadapi ujian seperti itu. Walaupun ibumu menghujatmu, tetaplah berbakti kepada dia dengan sebaik-baiknya. Perlihatkanlah bahwa saya setelah ngaji, saya tetap berbakti kok. Saya tetap berbuat baik. Sabar, Pak. Ya, ingat bagaimana dahulu para sahabat Nabi SAW menghadapi perkara yang sama terkadang. Ya, mereka harus dijauhi oleh orang tuanya atau dijauhi oleh karib kerabatnya. Kenapa? Karena mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Waraqah bin Naufal, Pak, ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu yang pertama di Gua Hiro, maka Waraqah pun kemudian pulanglah ke rumah istrinya Khadijah. Khadijah pun membawa Rasulullah kepada Waraqah. Apa kata Waraqah kepada Rasulullah? Kata Waraqah, ya laitani akunu hayyan, laitani jada'a id yukhrijuka qaumuka. Andaikan aku masih hidup, andaikan aku masih muda di saat nanti kaummu mengusirmu. Maka Rasul sabda, wa mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusirku? Kata Rasulullah, kata Waraqah, na'am, lam ya'ti rajulun bimithli ma ji'ta bihi illa udi. Tidak ada seorang pun yang membawa ajaran yang seperti kamu bawa tersebut kecuali akan dimusuhi. Artinya itu sudah sunnatullah, Pak. Orang yang berpegang kepada sunnah Rasul itu biasanya dimusuhi. Maka sabar. Ini dia Sa'ad bin Abi Waqqas ketika masuk Islam dimusuhi oleh ibunya. Bahkan ibunya sampai mau demo, gak mau makan, gak mau minum. Tapi apa yang terjadi? Sa'ad tetap menemani ibundanya. Tetap dia berperilaku baik kepadanya. Tetap ditemani ibunya. Sampai saat berkata ibu, kalaulah nyawa ibu melayang satu demi satu, kalau ibu punya 100 nyawa dan nyawa ibu melayang satu persatu, saya tidak akan meninggalkan agama ini, ibu. Akhirnya ibunya malah kecapean demonya. Ya, akhirnya makan juga. Memang harus begitu, Pak. Kita harus sabar. Ya, menghadapi semua itu. Siapakah wali Allah itu? Allah menyebutkan dalam surat Yunus tentang hakikat siapa wali. Allah berfirman, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, wali-wali Allah itu tidak akan merasa takut dan tidak akan bersedih hati nanti pada hari kiamat. Siapa dia? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang yang beriman dan bertakwa. Itu wali. Siapa saja yang beriman dan bertakwa kepada Allah, wali Allah. Insya Allah semua yang ada di sini beriman dan bertakwa kepada Allah. Kalian semua wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun tingkat loyalitasnya di sisi Allah sesuai dengan keimanan dia kepada
kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wali itu bukan milik orang tertentu, Pak. Ya. Wali itu bukan milik jumlah tertentu, tidak. Oh, syarat jadi wali harus melakukan wirid ini sampai pingsan misalnya. Gak harus. Allah hanya mengatakan wali itu yang penting beriman dan bertakwa. Antum beriman gak sama Allah? Beriman. Bertakwa, menjauhi larangan, menjalankan perintah. Kan itu takwa. Itu wali namanya. Salah besar, Pak, kalau kita punya keyakinan, oh wali itu nggak perlu menjalankan syariat. Yang namanya wali itu nggak perlu menjalankan syariat. Karena kalau wali itu sudah tingkat tinggi. Kata siapa? Rasul itu ya orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dari seluruh manusia. Tapi Rasulullah tetap sholat, zakat, puasa, dan diperintahkan oleh Allah untuk sholat, zakat, puasa, makan yang halal dan yang lainnya. Nggak ada bedanya. Maka wali Allah itu setiap orang yang beriman dan bertakwa. Itulah wali-wali Allah. Tapi wali Allah tidak suci dari kesalahan. Terkadang mereka jatuh kepada dosa, tapi mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menyebutkan dalam surat Al-Imran apa? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum jannatun tajri min tahtihal anhar. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Dan orang-orang yang apabila berbuat dosa segera mereka ingat kepada Allah dan beristighfar terhadap dosa-dosa mereka. Dan mereka yakin tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Dan mereka tidak terus-menerus melakukan dosa tersebut dalam keadaan mereka tahu. Mereka itulah bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai. Itu Pak. Jadi Allah mengatakan wali-wali Allah itu kalau jatuh kepada dosa langsung taubat, karena yang namanya manusia tidak lepas dari kesalahan. Ya, ini wali, Pak. Ikhwata Islam, kita lanjutkan lagi. Bolehkah berdalil dengan hadis dhaif? Terjadi perselisihan para ulama. Bolehkah berdalil dengan hadis dhaif atau tidak? Sebagian ulama mengatakan boleh, dan ini dinisbatkan kepada mazhab Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya. Sementara sebagian lagi mengatakan tidak boleh sama sekali. Ini pendapatnya Imam Bukhari, Muslim, Yahya bin Ma'in dan yang lainnya. Dan Ibnu Hajar dalam kitab Tabyinul Ajab fi ma warada fi fadli Rajab menyebutkan selayaknya orang yang membolehkan berdalil dengan hadis lemah itu harus terpenuhi 3 syarat, kata Ibnu Hajar. Syarat yang pertama, alla yakuna syadida dha'f, tidak boleh sangat lemah. Berarti yang boleh dipakai itu lemahnya ringan, bukan lemah yang berat. Apalagi palsu nggak boleh. Ini syarat pertama, Pak. Ya. Kata Ibnu Hajar, hadis lemah yang boleh diamalkan itu yang lemahnya apa? Ringan, bukan lemah yang berat. Nah, sekarang saya mau tanya sama Bapak, bisa nggak bedain ini lemahnya ringan, lemah berat? Kan, ya, kita ini terkadang nggak paham kayak gitu juga. Yang penting hadis lah, doif juga. Dulu doifnya kayak gimana dulu, Pak? Itu baru syarat pertama loh, nah dulu. Kata Ibnu Hajar, syarat yang kedua, tidak boleh diyakini itu sunnah, tapi mengamalkan hadis itu sebatas kehati-hatian saja. Tapi jangan diyakini itu sunnah Rasul. Ya. Sekarang kalau antum mengamalkan hadis yang dhaif itu, yakin sunnah apa enggak? Kalau antum meyakini sunnah berarti tidak terpenuhi syaratnya. Maaf, tidak terpenuhi syaratnya.
Kalau antum meyakini itu bukan sunnah, jadi masalah juga sebetulnya Pak. Sesuatu yang bukan sunnah, ngapain kita sibukkan dengannya sebetulnya Pak. Syarat yang ketiga kata Ibnu Hajar dalam kitab Tabyinul Ajab, ya, alla yusyahhar bih, tidak boleh memasyhurkannya. Cukup untuk diri sendiri. Kenyataan di masyarakat malah dimasyhurin, Pak. Padahal hadisnya lemah. Dan 3 syarat ini di masyarakat, maaf saja Pak, seringkali tidak dipenuhi. Bahkan hadis yang palsu pun disebarin juga. Hadis yang tidak ada asalnya bahkan Pak, ya, dianggap hadis juga. Seringkali di internet itu Pak, yang namanya hadis-hadis yang nggak ada asal tuh, Masya Allah. Saya pernah baca itu di internet. Katanya malaikat maut setiap harinya melihat wajah kita itu 70 kali. Padahal itu hadis yang nggak ada asalnya sama sekali. Bahkan Ibnu Jauzi memastikan itu hadis palsu Pak. Iya. Banyak sekali tersebar Pak. Iya. Nah ini akal Islam azakumullah. Sementara Imam Bukhari dan Muslim mengatakan hadis lemah walaupun ringan tidak bisa dijadikan hujah. Nggak boleh. Kenapa? Karena kata mereka hadis lemah yang ringan itu hanya menimbulkan keraguan. Bapak tahu tidak Pak, kapan suatu hadis itu dikatakan lemah ringan? Kalau di dalam sanadnya ada perawi yang disebut perawi yang buruk hafalan. Kapan disebut seorang perawi itu buruk hafalan, Pak? Disebut perawi itu buruk hafalan kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, alla yatarajjah janibu shawabi ala janibi khata'ihi, sisi benar dan sisi salahnya seimbang. Berarti kalau benar dan salahnya sama-sama kuat, itu namanya meragukan, Pak. Sedangkan sesuatu yang meragukan diperintahkan oleh Rasulullah untuk ditinggalkan. Rasulullah bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Berarti hadis lemah itu meragukan. Maka kata Imam Bukhari dan Muslim apa? Berarti ini menunjukkan hadis lemah tidak boleh dijadikan hujah sama sekali. Ya. Dan pendapat inilah yang saya pilih, bahwa hadis walaupun itu lemahnya ringan tetap tidak bisa tidak boleh jadikan dalil. Kenapa? Karena hanya menghasilkan keraguan. Sedangkan Rasulullah menyuruh untuk meninggalkan keraguan. Masalahnya apa? Hadis sahih itu banyak banget, Pak. Kenapa kita harus mensibukkan diri dengan yang lemah gitu loh, Pak? Yang jelas-jelas saya nggak diamalin, kenapa sih harus kita sibukin dengan yang lemah, Pak? Ya, cukupkanlah dengan hadis yang sahih. Sahih Bukhari kan ada, Sahih Muslim kan ada. Bapak sudah hafal belum tuh? Sahih Bukhari ribuan, Sahih Muslim ribuan. Kenapa kita harus sibuk dengan yang lemah-lemah gitu loh, Pak? Ya, Masya Allah ya akal Islam azakumullah. Nah ini, ya azakumullah. Baiklah Bapak sekalian, saya kira cukup ya Pak ya, karena tidak bisa sampai jam 9 karena ada keperluan. Jadi hanya sampai jam setengah 9 saja. Adapun hadiahnya nanti panitia yang akan memberikannya. Kita tutupkan subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.